Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi. Ini sebenarnya bukan kabar gembira ya, yang mana kita perhatikan Prof Nunuk jelas-jelas sudah menyampaikan perihal posisi penuntasan ya untuk guru honorer P1 dan juga guru honorer berkode P di seleksi P3K 2024 di raker dengan Komisi 10 DPR RI teman-teman ya. Nah, di situ disampaikan secara belak-belakan sebenarnya bahwa seperti inilah kondisi formasi dan kondisi peluang lulus guru honorer di seleksi P3K Guru 2024. Intinya tidak seindah yang kita bayangkan teman-teman selama ini ya. Tapi it's okay ya, kita tetap optimis bahwa guru honorer ini tetap menjadi prioritas penuntasan meskipun bukan di tahun 2024 tapi di tahun berikutnya yaitu 2025. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar penuntasan P1 dan kode P di seleksi P3K 2024. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat ada informasi ya P3K 2024 Dirjen GTK belak-belakan soal nasib guru honorer dan tendik. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ini sebenarnya kita sudah bahas tadi ya. Kita ulangi saja. Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani terang-terangan mengungkapkan bahwa seleksi P3K Guru 2024 belum bisa mengakomodir seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan. Artinya apa? Di sini sudah fix teman-teman ya. Kita katakan fix 100% tahun 2024 tidak semuanya guru honorer itu bisa dituntaskan menjadi ASN P3K, yang mana selama ini Kemendikbud meyakini bahwa 2024 itu adalah ronde terakhir untuk penuntasan guru honorer. Nyatanya tidak seperti itu, tidak semudah yang dibayangkan teman-teman ya, seperti itu logikanya. Bahkan Prof Nunuk terang-terangan mengungkapkan bahwa di 2024 belum bisa mengakomodir, sekali lagi belum bisa mengakomodir seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan. Namun kabar baiknya di sini Kemendikbudristek tetap memprioritaskan guru honorer. Di sini dikatakan Prof Nunuk memastikan pihaknya berupaya agar banyak guru honorer dan tendik yang bisa diangkat menjadi P3K tahun ini. Artinya apa teman-teman? Artinya meskipun sebenarnya tidak semuanya bisa diangkat ya karena kekurangan formasi, tapi Kemendikbudristek berupaya teman-teman ya, berupaya semaksimal mungkin agar semakin banyak guru honorer dan juga tendik bisa diangkat menjadi P3K tahun ini, terutama guru itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita lihat ya, tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi, tetapi kami berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal. Wow, luar biasa ya, mudah-mudahan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini, ini yang paling penting teman-teman. Ya, ini teman-teman perhatikan, Prof Nunuk menyebutkan hingga saat ini sudah 774.999 guru berstatus P3K. Ini sudah aman ya. Jadi ada sekitar 774.999 guru honorer itu sudah menjadi P3K. Artinya hampir 1 juta. Dan ini bisa kita katakan sebagai rekor tersendiri sih untuk Kemendikbud ya. Kemudian yang paling penting juga di bagian sini. Di sini dikatakan Kemendikbudristek sambung Prof Nunuk masih berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk penuntasan untuk memenuhi kebutuhan guru ASN. Nah, di sini dikatakan hingga waktu penutupan formasi guru yang ditetapkan Kemenpan RB itu sekitar 177.000, sehingga masih ada kekurangan 242.000. Nah, inilah 242.000 yang masih belum ada formasinya. Ini membuat Kemendikbud sedikit pesimis bisa dituntaskan di tahun 2024 ini. Kemendikbudristek untuk memenuhi kebutuhan guru dan tendik yang berkualitas secara tepat waktu sehingga menjamin kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan guru. Yang mana sebenarnya ini pelindungan guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami pun Kemendikbudristek juga mendukung arah kebijakan pengadaan JASN tahun 2024, yang mana sebenarnya ini adalah amanah dalam penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian seoptimal mungkin tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah.
pada saat itu Pak Presiden juga sudah mengumumkan total jumlah rekrutmen ASN tahun 2024, dan Pak Menteri juga sudah menyampaikan dalam forum berikutnya tahun 2024 bahwa sampai saat ini Presiden bersama Pak Menpan RB saat itu menyampaikan ada 2 juta formasi. Kami sangat mendukung terkait dengan hal tersebut, sehingga pada saat itu kami menyampaikan usulan terkait dengan formasi Kemendikbudristek untuk penuntasan tersebut sejumlah 419.146. Jika jumlah formasi itu diusulkan di tahun ini, maka seluruh tenaga non-ASN di sekolah-sekolah negeri sudah tuntas di tahun ini. Namun kami sampaikan perkembangan yang sudah terjadi. Upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri sepanjang tahun belum pernah sesuai dengan harapan. Namun kabar gembiranya, usaha bersama gotong royong kita bersama berhasil menempatkan 775.000 guru menjadi ASN. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat luar biasa, mendekati angka 1 juta. Dan kami terus melakukan upaya agar 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang, di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi itu ditutup, rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari, lalu di region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 170 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170.000 formasi. Jadi kalau angka tepatnya 170.000 itu kami juga mengusulkan untuk memindahkan usulan CASN PNS itu ke P3K untuk tahun ini. Sehingga dari usulan tersebut masih ada kekurangan sebesar 241.000 lagi. Dan itu pun jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua, dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 192.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada rapat terakhir rakor itu kami mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara, dan total, namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang belum menuntaskan P1 sebesar 30 instansi. Jadi ada 30 instansi yang P1-nya belum tuntas, yang angkanya di angka 2.600-an. Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong, dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82.000. Dan saat ini formasi JF apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu bukan seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya adalah pemerintah daerah